Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang integral dalam penerapannya di bidang ekonomi. Ya. Integral itu sendiri adalah kebalikan dari diferensiasi. Ya. Dalam kalkulus itu integral dibuat dalam kalkulus integral itu ada dua macam pengertian. Pertama, kita mengenal namanya integral tak tentu ya, dan integral tertentu. Tak lain, integral adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi, ya, suatu fungsi asal. Nah, di sini kita bisa mencari fungsi asal jika turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Sedangkan integral tertentu merupakan konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area, ya, yang dengan batas-batas tertentu atau limit tertentu dari area tersebut. Nah, integral itu, untuk formula pangkatnya kita, ya, untuk pangkat n umpamanya x pangkat n, maka integralnya adalah x n-1 dibagi dengan n tambah 1 tambah k, dimana n-nya itu tidak boleh sama dengan 0, ya, n-nya tidak boleh sama dengan 0. Ada beberapa penerapan di bidang ekonomi. Integral bisa diterapkan untuk fungsi biaya, kemudian juga fungsi penerimaan, kemudian juga fungsi utilitas, kemudian juga fungsi produksi, ya. Sedangkan untuk beberapa integral tertentu itu kita mencari luas, itu kita bisa mencari luas surplus konsumen, ya, atau juga surplus produsen, ya. Nah, baik, kita akan mulai dengan beberapa latihan dari integral di penerapannya di ekonomi. Baik, kita langsung contoh soal yang pertama, ya. Contoh integral, ya. Sebelum kita membahas terkait dengan integral dalam ekonomi, ini contoh integral, ya. Integralkan 3x kuadrat, ya. Jadi ini kita akan mengintegralkan fungsi dari 3x kuadrat, maka sama dengan adalah 3, ya, 3 kan x 2 plus 1 dibagi dengan 2 plus 1 ditambah k, ya, maka hasilnya adalah 3x pangkat 3 dibagi 3 tambah k, maka adalah hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah k, ya, karena ini 3-nya habis, ini habis, ya. Jadi langsung ketemu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penerapan integral dalam ekonomi. Pada integral tertentu berarti kita sedang mencari sebuah fungsi, ya, fungsi biaya. Nah, jadi dalam fungsi biaya kita sudah mengetahui biaya total itu adalah total cost, adalah fungsi dari Q, ya, fungsi dari kuantitas. Sedangkan biaya marginal atau cost perubahan biaya, ya, karena ada perubahan produk Q per unitnya itu, maka rumusnya adalah marginal cost sama dengan adalah turunan dari total cost, ya, turunan dari total cost, ya. Ini adalah turunan dari total cost.
sama dengan turunan total cost ya, atau sama dengan turunan fungsi dari turunan pertama dari fungsi Q ya. Nah, contoh soal dari fungsi biaya, diketahui fungsi marginal cost sama dengan 3Q kuadrat minus 6Q ditambah 4. Di sini kita diminta mencari fungsi total cost dan average total cost. Bagaimana caranya? Ya, pertama adalah total cost. Total cost sama dengan, ingat yang tadi total cost itu adalah fungsi dari Q ya, fungsi dari Q ya kan, total cost itu adalah fungsi dari Q. Sedangkan marginal cost yang kita tahu itu ya, ini adalah turunan dari ini adalah turunan pertama dari Q ya, turunan pertama dari Q ya kan, turunan pertama dari Q. Ingat, marginal cost turunan pertama dari Q. Maka total cost sama dengan, kita integralkan marginal cost dQ ya, marginal cost dQ. Kita mencari total cost dulu ya. Nah, maka hasilnya adalah turunan dari 3Q kuadrat min 6Q ditambah 4 dQ ya. Ini tempatnya nggak muat, tempatnya nggak muat soalnya. Maka hasilnya adalah ya 3Q 2 tambah 1 ya, 2 tambah 1 means 6Q 1 tambah 1 dibagi 1 ditambah 1 ditambah 4 ya, karena ini tidak ada Q nya, kita tambah Q nya pangkat 1 tambah K ya. Maka hasilnya adalah Q pangkat 3 ya, karena ini kan 3, ini 3 bagi 3 1 kan, Q pangkat 3 dikurangi ya Q pangkat 2, tetapi ini adalah dibagi menjadi 6 dibagi 2 menjadi 3 ditambah 4 Q ditambah K ya. Nah, ini adalah fungsi dari total cost ya. Nah, di sini ada K ya kan, K itu konstanta kan. Kalau di persamaan total cost ya, konstanta itu adalah biaya tetap. Jika ini kan biaya tetap ya, fixed cost. Jika fixed cost-nya adalah 4 ya, jika fixed cost adalah 4, maka total cost-nya adalah persamaannya Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 tambah 4 Q ditambah 4 ya. Nah, kemudian yang average total cost, mencari average total cost. Oke, di sini ya. Average total cost itu rumusnya adalah total cost dibagi dengan Q. Maka kita bisa mendapatkan total cost-nya itu ya, ini pada saat fixed cost-nya sama dengan 4 ya. Q ya, Q pangkat 3 minus 3 Q pangkat 2 tambah 4 Q ditambah 4 ya, dibagi dengan Q.
dibagi dengan Q. Maka hasilnya adalah Q pangkat 2 min 3Q ditambah 4 ya, ditambah 4 per Q. Nah, ini adalah average total cost. Selanjutnya adalah fungsi penerimaan atau total revenue. Ya, total revenue itu adalah sama dengan dari fungsi dari Q ya, fungsi dari Q. Sedangkan marginal revenue itu adalah turunan pertama dari total revenue ya, turunan pertama dari total revenue ya. Sehingga bisa kita simpulkan total penerimaan atau total revenue tak lain adalah integral dari penerimaan marginal. Sehingga kita bisa membuat rumus TR itu sama dengan integral dari marginal revenue ya, Q. Nah, ini rumus dari fungsi, contoh soal dari fungsi penerimaan. Diketahui marginal revenue sama dengan 16 min 4Q. Di sini kita diminta carilah fungsi dari TR dan fungsi dari AR atau average revenue ya. Nah, tadi adalah bahwa TR itu sama dengan integral dari MR Q ya. Maka di sini sama dengan persamaan MR-nya adalah 16 min 4Q terhadap Q. Ya. Maka hasilnya adalah, ini kan nggak ada ya, jadi 16Q ya min 4Q 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah K. Maka hasilnya adalah 16Q min ya, ini kan 2 ya, jadi 2Q pangkat 2 ditambah K. Ini adalah fungsi dari TR. Ingat konstantanya itu harus 0. Kenapa 0? Karena tidak ada barang yang dijual pun tidak ada pendapatan ya, alias ya tidak ada konstantanya akhirnya kan. Jadi kalau tidak ada yang dijual pun dia harus tetap hasilnya 0. Kalau 0 0, masa di sini enggak, kalau revenue kan nggak mungkin. Maka di sini adalah 0. Maka persamaan TR sama dengan adalah minus 2Q kuadrat ditambah 16Q. Sedangkan AR-nya adalah AR sama dengan ya min 2Q kuadrat ditambah 16Q dibagi dengan Q. Maka hasilnya adalah min 2Q ditambah 16. Ini adalah average, fungsi dari average revenue. Nah, selanjutnya adalah integral tak tentu untuk mencari selanjutnya adalah integral tak tentu fungsi utilitas ya. Utilitas total yang dikonsumsi oleh konsumen itu adalah sangat tergantung dari tingkat Q ya, atau barang yang ia konsumsi, sehingga U sama dengan adalah fungsi dari Q. Sedangkan utilitas marginal atau tambahan utilitas setiap dia mengkonsumsi tambahan Q, tambahan barang adalah
rumusnya mu ya, itu sama dengan adalah turunan dari total utilitas, turunan pertama dari total utilitas ya, turunan pertamanya itu per deki, itu sama dengan dari fungsi Q juga ya. Nah, kita akan lihat contohnya. Sehingga utilitas total tak lain adalah integral dari utilitas marginal. Nah, diketahui marginal utilitas seorang konsumen adalah 90 min 10 Q. Nah, kita diminta mencari total utilitas dari seorang konsumen tersebut ya. Maka U sama dengan adalah integral dari fungsi mu terhadap dq ya. Maka sama dengan fungsi mu itu adalah 90 min 10 Q dq. Nah, maka hasilnya adalah 90 Q min 10 Q. Oke, ini kan berarti 1 ditambah 1 ya, dibagi 1 tambah 1 di sini juga 2 ditambah K ya. Maka hasilnya adalah 90 Q minus 5 Q pangkat 2 ditambah K. Nah, K nya itu 0. Kenapa 0? K nya harusnya 0. Kenapa 0? Karena ya, seseorang konsumen jika dia sama sekali tidak memproduksi ya 0, dan ini pun 0, Q nya 0, maka dia tidak ada kepuasan apapun alias 0, tidak ada kepuasan dasar ya. Sehingga total utilitas menjadi 90 Q min 5 Q kuadrat.